Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Abdillah Mari dengan akhiran NPM 089. Di sini saya akan menjelaskan program saya data mahasiswa yang kemarin sudah saya jelaskan. Sekarang menambahkan fungsi selection sort dan insert sort. Baik, yang pertama adalah struct data. Struct mahasiswa menggunakan chart 15 menyimpan nama pokok mahasiswa. NPM biasanya berupa string angka yang berfungsi sebagai ID mahasiswa. Lalu ada nama tipe data menggunakan char 50 menyimpan nama lengkap mahasiswa. Lalu yang ketiga adalah prodi. Tipe data char 30 menyimpan nama program studi atau jurusan mahasiswa. Lalu yang keempat, IPK menggunakan tipe data float, menyimpan nilai indeks prestasi kumulatif mahasiswa yang merupakan angka desimal. Lalu dilanjutkan dengan fungsi tampilan data. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk tabel dengan format yang rapi. Menggunakan printf, fungsi ini membuat header tabel dengan kolom-kolom NPM, nama, prodi, dan IPK. Sebuah loop for berjalan sebanyak jumlah mahasiswa N untuk mencetak setiap data mahasiswa. Kolom IPK diatur untuk dicetak dengan format %2f yang membatasi tampilan IPK hingga 2 angka di belakang koma. Fungsi ini memberikan pemahaman awal tentang data yang ada atau hasil pengurutan setelah salah satu fungsi sorting dijalankan. Lalu, fungsi pengurutan. Program ini memilih berbagai fungsi pengurutan yang menggunakan algoritma berbeda, bubble sort, selection sort, dan insertion sort, dan dengan berbagai kriteria pengurutan NPM, nama, IPK. Mari kita lihat detail masing-masing pengurutan. Yang pertama adalah fungsi bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang membandingkan elemen bersebelahan dan menukar posisinya jika urutannya tidak sesuai. Bubble sort NPM mengurutkan data berdasarkan NPM secara ascending dari kecil ke besar. Jika NPM mahasiswa indeks J lebih besar dari mahasiswa indeks J plus 1, maka kedua elemen ditukar. Lalu bubble sort IPK. Bubble sort IPK mengurutkan data berdasarkan IPK secara descending dari besar ke kecil. Jika IPK mahasiswa indeks J lebih kecil dari IPK mahasiswa indeks J plus 1, maka keduanya ditukar. Logika ini memastikan data diurutkan dari IPK tertinggi ke terendah. Pada algoritma bubble sort terdapat 2 for loop. Loop luar I membatasi beberapa kali proses pengecekan dilakukan. Loop dalam J melakukan pengecekan berpasangan dan pertukaran hingga batas yang ditentukan oleh nilai I. Lalu yang kedua, fungsi selection sort untuk mengurutkan data
berdasarkan NPM. Selection sort adalah algoritma yang memilih elemen minimum atau maksimum dari bagian yang belum diurutkan dan menukarnya dengan elemen pertama dari bagian tersebut. Selection sort untuk NPM mengurutkan data berdasarkan NPM secara ascending. Algoritma ini memulai pencarian elemen NPM terkecil dari indeks I hingga akhir array dan menukarnya dengan elemen posisi I. Lalu, fungsi selection sort untuk mengurutkan data berdasarkan IPK. Selection sort IPK mengurutkan data berdasarkan IPK secara descending. Algoritma ini memulai pencarian elemen IPK terbesar dari indeks I hingga akhir array dan menukarnya dengan elemen di posisi I. Dalam selection sort ini, loop pertama I menentukan posisi di mana elemen terkecil atau terbesar harus ditempatkan. Loop kedua J mencari elemen terkecil atau terbesar dari bagian array yang belum diurutkan. Lalu insertion sort. Apa sih insertion sort itu? Insertion sort adalah algoritma yang menempatkan elemen pada posisi yang tepat dalam bagian array yang diurutkan. Seperti yang kita lihat, saya mengurutkan berdasarkan NPM terlebih dahulu. Insertion sort NPM mengurutkan data berdasarkan NPM secara ascending seperti yang di atas tadi. Algoritma ini menyisipkan elemen ke dalam posisi yang tepat sehingga urutan NPM tetap naik dari kiri ke kanan. Insertion sort IPK mengurutkan data berdasarkan IPK secara descending. Elemen IPK dimasukkan ke bagian yang sudah terurut dalam urutan menurun. Beda dengan yang insertion sort pada NPM. Dalam insertion sort, loop pertama I memilih elemen untuk disisipkan. Lalu loop kedua J melakukan pergeseran elemen-elemen yang lebih besar atau lebih kecil tergantung urutan dari elemen yang disisipkan. Lalu pengurutkan berdasarkan nama. Seperti yang saya jelaskan kemarin, fungsi urut nama menggunakan pengurutan berbasis perbandingan sederhana STAR CMP untuk mengurutkan data mahasiswa berdasarkan NPM. Cara ascending ini disebut sebagai varian dari bubble sort. Lalu untuk fungsi main ini sendiri, saya mengatur keseluruhan alur program inisialisasi data mahasiswa array mahasiswa berisi 12 data mahasiswa yang telah diinisialisasi seperti ada Adinda Alia dengan NPM 220012 dari Prodi Informatika dengan IPK 3,8. Lalu yang kedua 220014 Muhammad Fahmi dari Sistem Informasi dengan IPK 3,85. Seperti yang kita lihat di sini ada 12 mahasiswa.
Lalu menampilkan data dari awal sebelum pengurutan program menampilkan data awal untuk referensi. Menu pilihan pengurutan program menggunakan loop do while untuk menampilkan menu pengurutan berulang kali sampai pengguna memilih untuk keluar. Pilihan 1 mengurutkan data berdasarkan nama menggunakan urut nama. Lalu yang kedua npm bubble sort, selection sort, dan insert sort. Lalu yang kelima adalah mengurutkan data berdasarkan IPK bubble sort, lalu selection sort, dan insertion sort. Lalu yang kedelapan adalah keluar. Memilih algoritma pengurutan setelah pengguna memilih opsi switch cache akan memanggil fungsi pengurutan yang sesuai dengan hasil pengurutan akan ditampilkan dengan memanggil fungsi tampil data. Lalu keluar dari program jika pengguna memilih 8 program memilih angka 8 program menampilkan pesan untuk keluar. Lalu kita akan menjalankan program ini untuk menampilkan output hasil dari program saya. Nah, di sini saya memodifikasi agar tampilan data mahasiswa muncul saat output itu akan dimulai. Bisa dilihat bahwa tampilan data mahasiswa ada 12 seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Baik, saya akan memilih untuk npm selection sort pada nomor ketiga. Nah, di sini 22001 urutan pertama Linda Indriani, Teknik Informatika dengan IPK 3,95. Nah, seperti yang awal tadi bahwa Lina Indriani berada di urutan yang paling bawah. Lalu looping sebanyak 11 kali hingga urutan yang pertama. Lalu yang kedua 22002 Julia Vina dari Teknik Informatika dengan NPM 3,55. Yang awalnya berada di urutan 6. Lalu looping sebanyak 4 kali ke atas menempati posisi kedua. Seperti itu untuk selection sort. Lalu saya akan menjelaskan dari insertion sort pada IPK. Tunggu sebentar, mungkin agak lama ini.
Nah, di sini muncul seperti tadi, tampilan data mahasiswa, lalu pilih kriteria pengurutan, nama, NPM, bubble sort, NPM selection sort, NPM insertion sort, IPK bubble sort, IPK selection sort, dan IPK insertion sort. Di sini akan memilih angka 7 yang IPK insertion sort. Nah, di sini sama, tetap Lina Indriani dari Teknik Informatika dengan IPK 3,95 yang awalnya dari nomor 12, posisi 12, looping sebanyak 11 kali karena dia memiliki IPK tertinggi dari teman-teman 11 mahasiswa yang lainnya. Lalu yang urutan kedua dengan NPM 220015 Novian Julfi, Sistem Informasi dengan IPK 3,90 yang awalnya tadi menempati posisi 22015 dengan posisi 14 ini 4 Novian Julfi, Sistem Informasi 3,90 looping sebanyak 1 kali atau 2 kali ini. Lalu urutan ketiga ada Ani Melati dengan NPM 220016 Teknik Komputer dan IPK 3,88 yang awalnya tadi itu urutan 8 looping sebanyak 4 kali untuk menempati posisi ketiga karena IPK-nya dia tertinggi ketiga dengan 3,88. Jadi seperti itu penjelasan saya mengenai data mahasiswa menggunakan bubble sort, selection sort, atau insertion sort. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.